Apa yang membuat seseorang menjadi spesial? Video ini kami persembahkan untuk kalian para pemuda Indonesia. Everybody is unique. Tidak ada dua orang yang pernah sama, bahkan orang yang terlahir kembar sekalipun. Inilah yang membuat setiap diri kita istimewa. Kita semua memiliki keterampilan, bakat, dan kemampuan berbeda yang membuat kita menonjol. Misalnya, beberapa orang hebat dalam seni, sementara yang lain hebat dalam sains atau matematika. Kamu suka olahraga ekstrim, aku lebih suka olahraga yang ringan-ringan saja seperti jogging. Jadi kita semua dapat mengatakan dengan pernyataan ini, setiap orang unik dengan caranya sendiri. Ketika seseorang merasa sedih, salah satu dorongan standar dari orang lain adalah mereka akan memberitahu orang itu, bahwa mereka unik atau istimewa. Orang mungkin merasa sedih ketika mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain atau berpikir bahwa mereka tidak memiliki bakat dan keterampilan yang bisa diunggulkan. Ketika kita berbicara tentang menjadi istimewa, hal pertama yang mungkin muncul di benak kita adalah bakat dan kemampuan yang kita miliki. Namun, kita tidak harus menjadi pemain yang luar biasa untuk mengatakan bahwa kita unik. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada hal-hal yang kita miliki yang membuat kita berbeda dari yang lain. Beberapa hal membuat seseorang unik, dan kalian juga harus mulai memperhatikannya. Berikut di antaranya. Pertama, fisik. Karakteristik fisik kalian sendiri yang membuat kalian unik. Tidak ada dua individu yang memiliki proporsi yang sama, hingga ukuran yang sangat tepat dari karakteristik fisik kalian. Perawakan kalian, cara kalian melihat, bentuk tubuh, bentuk mata, warna kulit, bentuk rambut di tubuh kalian, dan bagaimana lekukan otot fisik membuat kalian unik. Jika suatu waktu kamu tiba-tiba, entah bagaimana, merasa rendah diri karena kalian tidak memiliki bakat apapun, banggalah dengan tubuh kalian karena itu adalah sesuatu yang hanya kalian miliki. Faktor yang membuat kita unik kedua adalah cara kita memandang sesuatu. Bagaimana orang memandang kehidupan dan hal-hal di sekitarnya membedakan seseorang itu dengan orang lain. Misalnya, jika kalian dan sahabat sama-sama suka menonton film dengan genre yang sama, masih akan ada perbedaan di antara preferensi kalian. Mungkin kalian lebih suka aktor yang berbeda dari teman kalian, dan adegan apa yang menarik emosi kalian akan berbeda. Contoh lain adalah bagaimana kita melihat kenyataan. Masing-masing dari kita memiliki pendirian tentang bagaimana kita memandang dunia. Kita mungkin mengabaikan bagian-bagian kehidupan yang tidak menyenangkan sebagai bagian dari realitas kita dan hanya menghargai bagian-bagian yang membuat kita merasa baik dan bahagia. Pemikiran ini membuat kita terkadang berbenturan dengan ide dan keyakinan orang lain karena kita masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang apa arti dunia bagi diri kita sendiri. Perspektif seseorang itu unik. 3. Pengalaman kita dalam hidup. Setiap pengalaman hidup yang dialami seseorang akan turut membentuk kepribadiannya. Ini adalah aspek yang bisa terus berubah sepanjang usianya. Dan, tidak ada dua orang yang akan memiliki pengalaman yang sama dalam hidup. Bahkan jika kalian memiliki teman yang mengikuti jalan yang sama, mereka akan melakukannya secara berbeda. Jumlah waktu yang mereka habiskan untuk melakukan aktivitas yang sama, kapan mereka melakukannya, bagaimana mereka melakukannya, dan perasaan yang dimiliki teman kalian saat melakukan sesuatu belum tentu identik dengan kalian. Kita mungkin memiliki apa dan mengapa yang sama, tetapi bagaimana kita akan berbeda. Hal yang sama terjadi dengan orang lain yang berpikiran sama di lingkaran sosial kita. Masing-masing dari kita akan memiliki pengalaman baik dan buruk, dan jumlah kolektif pengalaman yang kita miliki dalam hidup adalah milik kita sendiri, dan tidak ada orang lain yang akan mengalami peristiwa yang sama yang terjadi dalam hidup kita. Faktor keempat yang membuat kita unik adalah kebiasaan dan tingkah laku kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu dan kebiasaan sehari-hari membuat kita berbeda dari orang lain. Misalnya, jika kita dan teman suka bermain bola basket, kita akan memiliki cara bermain yang unik. Cara kita memegang bola, lokasi pilihan kita untuk menembak, cara kita melepaskan bola dari tangan, jumlah dribble yang dilakukan, dan cara kita menghindari pemain lain, pasti akan berbeda. Bahkan hal-hal kecil yang tidak ada hubungannya dengan permainan,
seperti menggaruk hidung untuk setiap tembakan yang dilakukan atau membuat gerakan tinju untuk setiap tembakan yang berhasil, dapat membuat kita menonjol. Kebiasaan kita sehari-hari juga membantu membangun keunikan kita. Misalnya, bagaimana kita memecahkan masalah, urutan kita melakukan sesuatu dalam hidup, metode yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan bagaimana kita bereaksi ketika sesuatu terjadi adalah pengalaman unik yang hanya dimiliki oleh seorang individu. 5. Kepribadian kita. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik. Bagaimana bentuk kepribadian kita bergantung pada apa yang kita lalui dalam hidup, dan pengalaman kita tidak akan sama dengan orang lain. Bahkan jika kita dan orang lain ceria dan optimis, cara kita mengekspresikan emosi dan pemicunya akan berbeda. Tingkat optimisme tentang hidup tidak akan sama dengan orang lain. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi bagaimana emosi mereka muncul, bagaimana mereka berurusan dengan orang lain, dan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Kita bisa sangat nyaman berada di rumah bersama keluarga, sementara orang lain begitu menikmati perjalanan mendaki gunung sendirian. Atau di saat tertentu kita menyukai kedua keadaan tersebut. Orang juga dapat bersikap introvert kalau fokus terhadap pekerjaan, sedangkan bertindak agresif dan kooperatif ketika bermain dalam tim bola basket. Dan seseorang kadang memiliki campuran sifat tersebut dalam setiap suasana. 6. Hobi dan gairah. Hobi dan gairah membuat seseorang menjadi individu yang asli. Kita pasti akan menemukan orang lain yang memiliki hobi atau hasrat yang sama dengan kita, tetapi mereka mungkin memiliki preferensi yang berbeda. Setiap hobi atau passion berpotensi untuk menciptakan diversifikasi yang luas. Jika kita dan teman suka bermain video game, kita bisa saja menikmati bermain game yang berbeda. Bahkan jika kita semua kebetulan menikmati video game yang sama, bisa jadi kita memiliki gaya bermain yang berbeda dan menyukai aspek yang berlainan. Seberapa bersemangat kita tentang sesuatu juga dapat membuat kita berbeda dari orang lain dalam cara mengekspresikan diri dan mengikuti hasrat kita. Faktor yang membuat kita unik ketujuh adalah lingkaran sosial kita. Manusia adalah makhluk sosial, dan siapapun membutuhkan sahabat. Tapi, tidak ada dua individu yang akan memiliki kelompok orang yang sama untuk berteman. Kita semua memiliki preferensi atau pilihan tentang dengan siapa kita ingin menghabiskan waktu, dan individu mana yang sesuai dengan minat dan keyakinan kita. Seberapa besar berartinya seorang teman bagi kita juga dapat berbeda untuk setiap orang. Cara kita berkomunikasi dan menghabiskan waktu dengan setiap teman juga unik. Sampai ke anggota keluarga dan kerabat, berbeda untuk setiap orang. 8. Tujuan kita dalam hidup. Setiap manusia mungkin memiliki tujuan yang sama, tetapi setiap orang akan memiliki visi dan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan mereka. Kalian dan semua orang pasti ingin sukses dalam hidup atau menjadi kaya. Tetapi masing-masing tentu memiliki interpretasi yang berbeda tentang kesuksesan dan mengapa kalian ingin mencapai tujuan tersebut. Setiap orang akan memiliki pengalaman negatif dan positif, dan jenis tantangan yang dihadapi akan berbeda untuk setiap orang. Juga, setiap individu akan memiliki pengalaman masa depan mereka, dan karena perbedaan ini, beberapa orang mampu memenuhi tujuan mereka sementara yang lain tidak, alias gagal. Demikian video persembahan kami. Terima kasih telah menontonnya sampai selesai. Doa kami, semoga kalian tetap nyaman dan bangga dengan segala keunikan pada diri kalian. Ingatlah bahwa semua manusia itu spesial. Salam.